Hai, halo semuanya. Balik lagi sama Raihan di sini. Kemarin gue sempet nge-tag di hari Sabtu, Minggu, sama Senin. Jadinya sekarang di hari Selasa mumpung lagi ada waktu, gue coba nge-tag lagi ya. Iya, ngambil libur 3 hari nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan gue seharusnya tuh hari Selasa ini kan udah mulai ini ya, sidang ya, bukan sidang buat seminar proposal gitu. Cuman semalam ketika gue udah lagi belajar kayak mantepin lagi apa yang mau gue sampein buat nanti paginya, ternyata dosen pembimbing gue nge-WA, dia bilang katanya, Rehan, kita jadinya minggu depan aja ya, minggu ini bapak ini nggak bisa gitu ya. Diundur lagi. Total dari gue ngedaftar itu berarti gue udah diundur sebanyak 3 minggu. Wow, emang ini ya penantian ya. Belum lagi gue kalau udah diundur gini 3 minggu, jadi nanti ketika revisi nggak boleh males-males, nggak boleh apa namanya tuh, nunda-nunda gitu. Kalau emang gue mau ngejar secepatnya ke Jakarta buat cari kerja gitu. Gue ngeliat juga beberapa, kayak gue kan udah pengen, kalau misalnya gue ke Jakarta, gue pengen banget nyoba ya siaran di ibu kota gitu, Jakarta gitu. Cuman kayak beberapa gue lihat, oh ada beberapa radio yang emang udah ngambil penyiar baru gitu kan. Kalau misalnya tadi penyiar kebanyakan cowok, sekarang dia nyobain yang cewek, nambah yang cewek gitu. Cuman gue nggak tahu nih kira-kira masih ada nggak ya yang mau penyiar cowok gitu. Cuman yang gue lihat sih kadang kayak gini, oh kita penyiar cowok ada, tapi penyiar cowoknya malah suaranya atau cara siarannya tuh nggak yang cowok manly gitu, malah yang cowok yang friendly lah bisa dibilang gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya lagi ada yang nyari yang bener cowok, apa penyiar cowok yang emang cowok gitu, gue pengen coba tuh, siapa tahu kan bisa gitu. Ya semua orang pasti pengennya kalau pengen siaran kayak sekarang di Prambors, maybe Trax, tapi kayaknya Trax sudah nggak di udah nggak ada frekuensinya lagi, maksudnya udah jadi radio streaming, or maybe di Hard Rock gitu kan, Hard Rock. Terus gue juga pengen Os Radio kali ya, dulu kan Os Radio pernah kayak Bang Radika Jamil, terus Coki Muslim gitu kan, and many more ya, dia Insomnia juga pernah di sana. Pengen juga di Mustang gitu kalau yang anak muda banget ya, tapi nggak tau lah, nanti lihat gimana, apa emang bisa atau ternyata Tuhan ngasih jalan lain gitu. Tapi gue nih udah coba ngomong ya, lidah gue tuh lagi sakit banget cuy. Jadi pernah kayak kegigit, nah terus setelah kegigit itu kayak ada berdarah dikit kan, terus gue sempet akhirnya gue juga beberapa hari setelah kegigit itu malah makannya atau minumnya adalah pengennya minum ini minum lagi makannya adalah mie rebus gitu kan. Nah gue suka banget kalau mie rebus tuh minum kuah, bukan minum ya, nyeruput kuahnya pas lagi panas, akhirnya kayak lidah kebakar gitu kan. Terus kemarin gue juga lagi makan ini, lo tau gak sih, biasa mie gitu yang kayak anak zaman kecil gitu, jadi mie nya gak dimasak, dikremes-kremes saya bumbu gitu kan, dimasukin bumbu. Nah kemarin malam waktu gue siaran tuh hari Minggu malam jam 9 sampai jam 12 gue makan gitu. Tiba-tiba pas gue mau makan, udah yang masuk bukan minyak, malah bumbunya duluan. Wah gila, banyak banget tuh, berasa lidah gue kebakar gitu. Gue takutnya adalah, wah nih jangan-jangan bumbunya nanti kena bagian lidah yang emang lagi sensitif itu, wah nanti malah pemicu kanker gitu, ntar malah ada tumor lidah atau kanker lidah. Ya Allah, semoga enggak ya Allah, amin Allah. Biasa-biasa aja, atau mungkin sekarang lagi sakit-sakitnya adalah emang lagi kayak pemulihannya gitu ya, doain ya teman-temannya. Terus gue juga bingung nih dari Selasa sampai sekarang dari Selasa sampai Selasa minggu depan mau ngapain gitu. Gue sih pengennya kayak pengen nyapain badan aja, kayak olahraga atau siaran gitu kan, ya kayak hari cepat berlalu, gue juga nggak banyak bengong-bengong gitu. Cuman dosen gue sih bilang katanya, ini kan udah bab 1 sampai bab 3, ya udah sekarang lanjutin aja dulu bab 4-nya ngambil data gitu. Gue pikir ya udah gue kayak gitu aja. Cuman teman gue yang gue minta tolongin, kayak dia yang lebih ngerti gitu kan, tentang aplikasi untuk ini ini skripsian gue, dia kayak mau wisuda nanti hari Sabtu minggu ini. Gue nggak tahu deh dia mau nggak ya kalau diganggu. Semoga bisa sih, lancar-lancar aja gitu kan. Saking
nyokap gue pengen banget gue lulus gitu, bilang ya udah yang bantuin nanti bilang aja, nanti ibu kasih uang jajan dia buat bantuin gitu. Wah, daripada kata ibu gue, daripada nanti harus bayar lagi buat semester depan gitu kan. Doain ya semoga lancar-lancar, amin ya Tuhan. Terus gue udah ngetek sebenarnya udah sampai berapa ya, 60-an gitu, cuman gue males banget kayak ngeditnya gitu, lagi ada momen malesnya datang gitu. Mungkin apa gara-gara gue lagi kebanyakan makan juga. Biasanya kan kita kalau misalnya kebanyakan makan kan jadinya males, pengen rebahan aja gitu. Makanya harus diimbangi sama olahraga biar nggak ini banget gitu. Gue juga kayaknya kemarin kan waktu gue awal-awal di Jogja mau ke Padang ini kan, kayak di Jogja ngapain diet ya, makan aja apa yang ada gitu kan, kulineran. Berat gue sampai 73, and terakhir setelah lebaran gue ngecek berat badan gue turun jadi 65. Gila, keren kan. Gue jadi kayak pengen ini deh, nurunin berat badan, maksudnya bukan nurunin ya, mau nyehatin badan dengan olahraga, jaga makan juga, jangan terlalu over sama apa namanya, apa sih dibilang ya, diet kalori atau misalnya apa sih ya, kayak diet kalori deh. Jadi misal kalori lu sehari-hari kebutuhan ini lu kalorinya misalnya 300 kalori, oh ya udah lu jadi nurunin, lu jangan 300 kalori, misalkan 200 kalori atau 250 gitu kan. Gue pengen coba gitu. Nah gue juga ada temen si Rifki, btw dia trainer di apa F45 ya, tempat gym gitu, yang nggak tahu nih ini punyanya Beckham atau Beckham jadi brand ambassador ya gitu. Itu udah ada beberapa tempat di Jakarta, kayak misalnya di Dharma Wangsa, di Cilandak, Bintaro, pokoknya keren deh. Gue lihat juga postingannya, ternyata yang ikut nge-gym di situ tuh banyak yang kayak selebgram, famous people gitu kan. Ih, keren. Cuman kayaknya kalau gue mau di Bekasi nggak ada tuh. Jadi kemarin teman gue si Rif, ini kan dipanggilnya Rifki ya, coach Rifki, dia bilang katanya coba di sini aja, enak nih tempat gymnya gitu. Ya udah ntar lah cobain. Atau kalau emang gue ternyata misalnya gue dapet kerja gitu, oke coba bisa gue dapet kerja di Duren Sawit, ya udah kita cari deh tempat yang memang tempat gym yang ada di Duren Sawit gitu. Cuman gue kepikiran nih kalau misalnya gue kerja di Rasuna nih, kayaknya kalau Rasuna kan emang ada tempat yang buat larinya gitu kan, di jalannya enak gitu, lu puterin aja tuh yang kalinya itu kan bisa aja jadi tempat olahraga. Cuman gue pikir adalah gue kayak emang butuh apply gym. Kenapa? Gue nggak tahu ya, apa nanti kalau di tempat kerja ada locker nih gitu kan. Sedangkan kalau ada locker, semoga kalau gede kan enak ya, maksudnya gue bisa naruh baju. Oke, ini baju buat nanti lari, ini gantinya celana gitu kan. Pokoknya ada tempat gantinya. Cuman kan nggak mungkin gue mandi di WC kantor gitu kan. Pasti yang enak adalah lu apply gym, jadi emang bisa buat mandi gitu. Kayak Tora Sudiro apa dia bilang tuh waktu di YouTube-nya malam-malam gitu, di malam-malam Net TV gitu kan, di YouTube ya gue pernah lihat. Dia bilang adalah kita pasti punya ngeplay gym, tapi nggak pernah kita nge-gym gitu. Cuman yang dipakainya adalah ya udah buat numpang mandi gitu kan. Jadi enaknya lu kalau play gym adalah misalnya yang tempat gymnya udah banyak gitu, misalkan gold gym gitu, di mana-mana ada. Ya udah lu tinggal gitu kali ya, gue nggak tahu, gue belum pernah punya member gitu-gituan sih. Jadi enak kali ya, oke mbak saya ini member gold gym gitu ya, mau numpang mandi atau emang lu locker lu ada yang locker lu tempat biasa lu nge-gym, lu ada locker lu naruh baju atau apa gitu kan, bisa gitu ya. Gue pengennya makanya kalau misalnya gue kayak yang waktu itu di Telkomsel kan, emang kayak ada satu lantai itu khusus emang buat lantai olahraga gitu, tempat gym gitu. Jadi emang kan pertama ada satu lantai yang khusus buat masjid gitu. Jadi lantai misalnya lantai 10 itu adalah emang khusus buat masjid gitu. Isinya cuma tempat wudhu sama masjid gitu, bukan WC juga nggak ada. Nah ini ada misalnya lantai 9 gitu, emang khusus buat olahraga gitu. Jadi ada tempat yang treadmillan, ada lantai yang matras emang buat orang main judo gitu, banting-bantingan. Terus ada juga emang tempat yang buat panahan gitu kan. Nah, terus ada juga emang yang kamar mandi yang emang khusus buat mandi gitu. Yang mana gue pernah cerita, gue biasanya mandi situ pagi-pagi kan sebelum masuk kantor gitu. Dan ternyata banyak juga yang ikutan mandi, tapi yang mandinya adalah yang bapak manajer yang biasa emang nge-gym gitu pagi-pagi kan. Hidup sehat sekali gitu. Gue bingung ya. Tadi barusan kan gue dari Amcor ya teman-teman ya. Kan ini ada American Corner. American Corner tuh apa sih?
American Corner adalah kepanjangan tangan dari US Embassy, dimana ditaruhnya tuh kan nggak terlalu banyak ya US Embassy gitu. Kayak misalnya ada konsulatnya di Medan, terus ada lagi konsulatnya di Surabaya. Nah, untuk tempat-tempat yang lain gimana? Misalnya kayak Jogja, Bandung, Padang. Nah, ini ditaruhlah di kampus-kampus. Istilahnya adalah perpustakaan kecil dari kedutaan yang dimana adanya di kampus-kampus. Jadi misalnya di Jogja ada di mana Jogja ya, gue lupa lagi. Terus misalkan di Bandung mungkin di ITB kali ya. Nah kalau di Padang itu adanya di Universitas Andalas, kampus gue gitu. Nah lagi datang nih perwakilan dari US Embassy gitu. Dia bagian apa tadi, kebudayaan gitu kan. Terus datang juga dari konsulat perwakilan dari konsulat Medan gitu. Kayak mereka nanyain nih buat volunteer gitu kan, gimana kira-kira, ada yang kayak tadi sih nanyain beasiswa gitu, maksudnya gimana orang-orang misalnya di sini pada kenal Amkor enggak, terus ada yang suka nanyain buat beasiswa atau gimana gitu kan. Terus kalau emang kan biasanya ada program-program nih, misalnya anak-anak SMA transfer pertukaran pelajar ke US, nanti di US lanjut deh SMA-nya di situ gitu, ntar balik lagi ke Indonesia buat ngasih tahu apa aja yang udah dia pelajari gitu-gitu kan. Cuman kebanyakan orang-orang yang daftar tuh alasannya namanya anak SMA atau misalnya anak yang baru strata S1 gitu kan. Pada bilang, oh ngapain tujuan ikut program-program ini, karena kan program-programnya kan pasti emang free gitu, istilahnya dibayarin sama kedutaan US kan. Ada yang bilang, oh iya saya mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Lu bilang banyak yang rata-rata kayak gitu, padahal mah kalau lu yang mau jawabnya kayak gitu nggak bagus. Soalnya kalau lu belajar bahasa Inggris mending lu les aja gitu. Yang gue dapet tadi sih adalah, ini harusnya adalah apa sih feedback yang bakal lu kasih ketika lu terpilih untuk program ini gitu. Mungkin lu bilang, oh kayak tadi sih dicontohin ada orang yang emang ternyata dia tertarik banget di bidang psikologi gitu, karena emang punya masalah di rumahnya, entah broken home atau kayak gimana. Jadi makin kesini-sini dia tuh tertarik banget sama bidang psikologi. Nah mungkin dia di US itu emang mau belajarnya adalah tentang psikologi. Terus ditanya, mungkin dia yang nyampein juga feedbacknya adalah dia buat nanti kalau misalnya dia udah balik ke sini, nah kan dia ada ilmu lebih gitu. Nah dia mau buat bimbingan atau konseling psikologi itu secara free dan gratis gitu. Terus yang dilihat juga orang-orang yang mau apply atau yang kepilih ini katanya bukan yang biasa-biasa, maksudnya yang kayak oke, lu udah ada tujuan ini apa gitu, tapi lu kerjanya cuma di rumah doang atau lu nggak ngapa-ngapain untuk tujuan itu gitu. Portofolionya dibilang nggak bagus atau misalnya portofolionya tuh nggak lengkap. Pernah katanya ada yang bilang nih anak kedokteran gitu, dia mau daftar misalnya untuk beasiswa buat lanjut S2-nya atau buat pertukaran pelajarnya biar dapat double degree atau kayak gimana. Akhirnya dia bilang, oh iya saya kayak misalnya lagi CFD gitu, terus dilihat oh ini orang olahraga banyak banget yang usianya udah mau masuk lansia atau pralansia gitu kan, sedangkan dia adalah mahasiswa kedokteran. Nah enaknya kan pasti dia ngebagiin ilmunya gitu, jadinya dia kayak buka stand gitu istilahnya di Car Free Day. Terus habis itu dia buka kayak misalnya cek tensi, terus konsultasi yang gitu-gitu gitu, mungkin yang gampang gitu. Kalau cek tensi kan, oh iya nih ibu tekanan darahnya rendah padahal tadi udah olahraga, iya coba jaga kesehatannya bu, jangan dulu makan yang kayak gini, coba makan yang kayak gini gitu. Mungkin yang konsultasi kayak gitu lah ya, kan namanya belum ini. Cuman dia bilang katanya gara-gara emang dia sering ngelakuin itu kan, di foto-foto gitu terus dimasukin ke portofolionya gitu kan, jadi portofolionya dia tuh bagus. Jadi istilahnya emang dia nih tujuannya jelas ada gitu. Emang yang orangnya tuh kalau emang nih orang nanti dikasih kesempatan untuk beasiswa ini, nah dia tuh pasti impactnya buat masyarakat ketika dia kembali itu pasti ada gitu. Karena sebelum dia pergi ke US atau ke luar negeri ini, dia sudah memberikan manfaat untuk orang banyak gitu dengan ya apa yang seadanya dia sekarang waktu itu gitu. Apalagi kalau misalnya dia nanti mencari pengalaman ke tempat yang lebih bagus atau yang lebih beyond dari yang biasanya,
itu bakal memberikan efek banyak juga. Jadi wah gue yang gitu. Jadi emang orang-orang penting sih kalau misalnya lu kayak di CV ada pasti ada nilai lebih gitu, lu sebelumnya ngapain gitu. Oh iya, saya sebelumnya volunteer di sini, saya pernah ngajar di buat anak-anak di kolong jembatan selama 3 bulan. Nah, gue juga pikiran gitu, walaupun kan kayak sekarang gue juga udah di American Corner sebagai volunteer kan, kayak gue jagain ini perpus, bersih-bersih, kalau ada kegiatan gue juga berkontribusi. Nah, gue juga pengen nih, yang gue kepikiran ya, kan jadi waktu gue di pesantren dulu, anak-anak yang boarding ini kan setiap hari Jumat malam itu kayak ada momen kan, biasanya kan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar kitab-kitab kuning. Nah tapi ada juga nih khusus spesial hari Jumat kita belajar adalah pelajaran di sekolah. Jadi istilahnya supaya di sekolah nilai, kan di sekolah udah dipelajarin, cuman kayaknya ada waktu kurang kan. Kalau orang anak lain kan bisa les di luar, sedangkan anak-anak yang di boarding ini kan nggak bisa punya kesempatan untuk les. Jadi istilahnya oleh program sekolah, oleh program boarding dibuatlah, kita adain les setiap hari ini gitu, bareng-bareng anak-anaknya itu juga lagi gitu, sekelas itu lagi, cuman kayak ada kelas tambahan gitu. Nah dulu dipanggil lah pengajarnya, kadang ada yang pengajar dari sekolah lain, yang waktu itu gue dulu pernah ya, atau misalnya pengajar yang kakak-kakak yang lagi mau magang atau kerja praktek gitu kan. Yang mau kerja praktek dia emang kuliahnya tuh pengajar SMA atau pengajar SMP gitu. Nah gue kepikiran, gue pengen juga kayak gini. Kebetulan gue kan waktu dulu SMP lumayan lah bagus ya di satu pelajaran gitu. Ini pelajaran eksak ini. Jadi ini pelajari adalah kalau nggak salah tuh waktu hari Jumat itu adalah matematika, IPA sama gitu ya, matematika, IPA, bahasa Indonesia gitu, apa gitu. Nah gue pengen nih ngisi ya udah gue ngisi matematika. Jadi istilahnya gue dari selesai kantor, misalnya selesai kantor jam 5 teng atau jam berapa, langsung ke boarding ini ngajar gitu kan. Terus ngajar juga abis maghrib, ngajar juga abis isya. Karena gue ngerasa untuk pelajaran matematika gue zaman dulu SMP gue bisa gitu. Udah dari waktu gue di boarding itu juga lumayan pernah ikut lomba gitu, dan berbuah juga. Gue pengen kayak pengen mengabdi lagi ke tempat dimana dulu gue dibesarkan gitu. Gue 3 tahun di sana, merasakan gitu, kita berkembang bareng-bareng, satu atap bareng sama teman-teman gitu. Jadi kayak persahabatannya tuh mantep banget gitu. Nah kebetulan guru matematika gue dulu, gara-gara ya lo tau lah kalau misalnya ada siswa yang mantep banget di pelajaran itu, gurunya senang, pasti kan lama-lama deket sama gurunya kan. Nah, gue dulu ada nih guru matematika gue nih kan, namanya Bu Jiah. Kebetulan Bu Jiah ini udah almarhumah gitu. Semoga gue mau kirim Al-Fatihah dulu. Nah kayak gue pengen ngelanjutin gitu. Ini kan istilahnya ilmunya dari dia kan. Pengen gue lanjutin nih. Jadi biar ibunya dapat amalan baik juga. Toh gue juga pengen bantu adik-adik gue nih. Maksudnya gue nggak mau gitu aja gitu. Kayak udah lupa gitu sama sekolah gue gitu. Toh kalau misalnya gue sekarang nggak bisa jadi donatur, ya gue donatur lah, ada waktu gue dan apa yang gue tahu gitu kan. Itu gue pengen banget. Kepikiran gitu dari SMA gitu, gue pengen balik lagi nih ke boarding gue cuma pengen ngajar gitu kan. Udah nggak apa-apa, yang penting itu aja gitu. Terus gue bantu adik-adik gitu. Ini kalau yang diajarin sekolah kayak gini kan sebenarnya gampang nih yang mau diajarin gini. Ini kalau udah pertanyaannya kayak gini, nah lu lihat deh jawabannya. Biasanya kan ada pilihan ganda nih, tat. Pokoknya yang jawabannya genap itu pasti salah. Ini jawabannya harus ganjil karena ini. Wah ya, biasa gitu kan, mantep deh kelihatannya ya. Seneng gitu cuy, bisa mungkin nih, nggak tahu lah, masih angen-angen, semoga bisa gitu. Gue coba ini ya, nih mau lihat ada berita apa di Line Today. Ini malah dari inews.id. Kata Menlu Lavrov, ini adalah Menlunya Rusia gitu. Rusia bilang katanya Rusia harus hapus ketergantungan pada barang-barang dari barat. Ini benar juga sih. Kayak dia ngelihat ini di zamannya Soeharto kan bilang katanya kita harus bisa berdikari gitu, berdiri di bawah kaki sendiri gitu. Jadi kalau tergantungan sama barat
Kalau misalnya nanti baratnya ngapa-ngapain lu gitu kan, lu malah nggak bisa berkutik gitu, malah lu jadi nggak bisa ngelawan. Padahal lu yang dizolimi gitu. Makanya nih gue pernah bilang juga, mungkin kalau misalnya lu jangan banyak minta tolong atau orang gimana gitu. Nanti lu harus balas budi atau gimana, atau nanti orangnya semena-mena ke lu kan. Ya bener nih, lu harus bisa berdikari gitu, berdiri di bawah kaki sendiri gitu. Nah itu dari inews.id gitu. Nah ini ada beritanya dari tempo.co, hampir sama nih, tentang Rusia juga. Jadi faktanya adalah Olena Zelenska ini adalah seorang lady, number one lady in Ukraina, karena dia merupakan istri dari presiden Ukraina. Faktanya dibilang katanya dia udah 2,5 bulan tidak bertemu sama suaminya, si Volodymyr Zelensky atau presiden Ukraina, yang dibilang nih sebelumnya dari aktor komedi ya, atau pelawak gitu, ibu negara gitu. Terus ada lagi tadi mana ya, bentar deh, masih hampir sama gitu bahasannya tentang ini gitu, tentang Rusia Ukraina ini. Ya, Rusia Ukraina. Nah ini dari fifa.co.id. Kan kita tahu pasti kayak Ukraina backingan belakangnya adalah Eropa dan juga Amerika, sedangkan kalau misalnya Rusia ya berarti temannya adalah Korea Utara sama Cina gitu. Nah di sini dibilang sama fifa.co.id, 7 fakta Joe Biden siap perang lawan Cina, geger. Jadi katanya bintang sepak bola, ini fakta-fakta dari Joe Biden yang dia ngeklaim katanya siap berperang lawan Cina gitu. Pas gue lihat fakta-faktanya kok malah bintang sepak bola sekolah menengah ya, malah fakta-fakta Joe Biden gitu kan. Terus Joe Biden juga nih yang kedua, dia punya 2 anjing. Joe Biden dan istrinya Jill Biden meluncur, dia bikin yayasan Joe Biden. Dan Joe Biden harus menjalani operasi otak di masa lalu, dijuluki Amtrak Joe. Joe Biden memiliki pendapat yang beragam tentang kebijakan luar negeri administrasi di pemerintahan Trump. Siap perang lawan Cina. Nah ini nih apa nih gue baca ya. Ketika ditanya oleh seorang reporter di Tokyo, apakah Amerika Serikat akan membela Taiwan jika diserang Cina? Taiwan. Joe Biden menjawab sembari menegaskan ya katanya. Bahkan United States telah mendatangani dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana gitu. Jadi if kalau ternyata Taiwan diserang sama Cina, padahal kan emang kayak Taiwan tuh bagian dari Cina kan. Ini adalah ini sih ya, konflik diplomatik antara ya Cina, Taiwan, Hong Kong, Macau gitu kan. Terus Biden menambahkan bahwa komitmen AS itu adalah harapan bahwa peristiwa mengambil alih Taiwan dengan paksa tidak akan terjadi atau dicoba gitu. Ini yang mengambil alih Taiwan maksudnya Cinanya ya. Terus ini masih ada politiknya gitu, politik semua kayaknya ya. Fajar.co.id dibilang adalah Puan Maharani pakai jilbab, Erick Thohir kenakan peci, warganet bilang kadrun versi baru gitu. Ya namanya udah mau deket ini ya, ke tahun politik 2024 gitu kan. Padahal Bu Puannya biasanya nggak pakai jilbab. Mungkin kita nggak tahu juga kan. Yang pasti dia kalau sholat pasti pakai mukena gitu. Pak Erick Thohir juga ada fotonya sekarang pakai peci. Terus kemarin juga launching bikin masjid gitu kan. Bukan iklan sih ya, potretnya Bapak Erick Thohir di semua ATM BUMN gitu kan. Terus sekarang membuka lapangan kerja untuk BUMN gitu, yang sebelumnya ada PNS, sekarang adalah yang versi BUMN gitu. Semoga benar-benar ditujukan untuk rakyat gitu ya, buat gue apalagi gini ya, mau fresh graduate gini-gini, bukan cuman sekedar untuk memuluskan jalan politik gitu. Sebenarnya iya kita buka gitu, cuman buat satu orang gitu, atau ternyata ada cuma dibuka tapi yang masuk adalah yang titip-titipan gitu kan. Aduh sangat disayangkan, cuman nggak tahu ya apa yang benar ada yang titipan apa enggak gitu kan, masih bingung juga kayak gimana gitu. Jabodetabek PPKM level 1, ini aturan terbaru bioskop dan pasar hingga mall, dipublikasi sama Kata Data gitu. Ya walaupun Presiden Jokowi udah bilang katanya kalau di ruang tertutup udah boleh nggak pakai masker, tapi ya udahlah, tetap harus
harus aware ya. Misalnya lu aware ini bukan hanya untuk supaya orang lain nggak sakit, tapi untuk lu juga gitu nggak sakit gitu. Apalagi nih banyak banget nih penyakit-penyakit baru, kayak misalnya ada yang bilang hepatitis yang masih belum tahu gimana, cacar monyet. Nanti deh kita bacain kira-kira tentang apa sih ini semua nih. Gue juga pengen deh bacain, cuman ini udah mau menit ke berapa, gue juga tiba-tiba kok kebelet banget ya sih. Gue tadi siang bikin es teh gitu kan, terus minum banyak es teh. Biasanya kan teh bikin kencing-kencing kan ya, gue juga nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu tuh. Oke, segitu dulu. Thank you banget yang udah dengerin, yang udah nemenin, yang udah komen, DM, ngobrol-ngobrol juga. Thank you so much teman-teman. Doain gue semoga lancar, semoga ini ada semester terakhir gue dan udah nanti bisa cepet dapat kerja, istilahnya bisa ngeringanin beban orang tua lah. Kayak misalnya adik gue masih semester 4 nih, dia kuliah nih, ya Tuhan. Thank you so much teman-teman. Dadah, have a nice day everyone.